Boleh dijelasin nggak sih, Dok, penyakit apa aja sih sebenarnya yang bisa menghampiri kita ketika kita menunda untuk pergi ke kamar mandi? Oh, oke oke. Jadi sebenarnya sih secara general ya, Mhm. menahan pipis itu tidak berbahaya sebenarnya. Ya itu tujuan kita punya sistem dalam tubuh. Kalau memang kita kebelet tapi kita nggak bisa ngeluarin pada saat itu, ya tubuh kita akan menahan gitu kan. Yang berbahaya itu adalah ketika kita menahannya terlalu lama gitu. Jadi yang misalnya kayak di penelitian itu tuh misalnya kayak kita menahan lebih dari 10 jam misal nih. Karena kadang-kadang ya kita nahan pipis nih, tiba-tiba kita udah nggak ada ngerasa pengen pipis lagi gitu. Ya nggak sih? Jadi kayak, Iya. ini pengen banget nih pipis, tapi ditahan, lama-lama kita nggak ada ngerasa pipis gitu. Jadi si air seni itu kan tetap dikandung kemih. Mhm. Nah itu jadi kita kadang-kadang tiba-tiba lupa buat pipis gitu. Jadi misalnya kayak jam 9 pagi nih kita mau pipis, tapi kita nggak pipis nih. Mhm. Akhirnya kita keterusan kerja segala macem, bahkan sampai sore misalnya nggak pipis misal ya gitu. Karena kita udah urge-nya itu udah hilang untuk pipis. Nah sementara kita nggak tahu di dalam itu si air seninya malah numpuk gitu kan. Itu Mhm. yang berbahaya kalau memang misalnya apalagi kalau di tiap hari tuh kayak gitu, Mhm. bahayanya adalah yang paling sering orang kena itu adalah ISK, infeksi saluran kemih. Jadi Mhm. bakteri di dalam itu dia bisa berkembang biak kalau memang dia sudah terlalu banyak, karena kan kalau infeksi kandung kemih itu nanti kita bisa periksa lab, misal bakteri kita itu sudah lebih dari 100.000 gitu atau 10.000, itu bisa mengakibatkan infeksi di saluran kemih. Makanya jadi kita jangan sampai si bakteri itu ngendap di dalam situ, dia berkembang biak, akhirnya dia bisa menginfeksi kita. Terus kalau ada ini nggak sih kayak berapa kali pada umumnya orang itu pergi ke kamar mandi, ada kayak gitu nggak sih? Jumlah minimal? Jadi iya, kalau memang misalnya berdasarkan studi juga ya 6 sampai 7 kali itu masih normal. Bahkan ada yang sampai 10 kali, tapi kalau memang dia minumnya banyak nih, Mhm. dia ke kamar mandi sehari 10 kali, it's okay gitu. Karena semakin banyak input, semakin banyak output-nya Mhm. tuh. Kecuali pada orang-orang yang diabetes contoh misal, salah satu gejalanya itu adalah sering pipis pada malam hari biasanya. Mmm. Walaupun dia minumnya sedikit, tapi dia pengennya pipis mulu. Nah itu kalau memang kita ada tanda-tanda lain, kan diabetes itu bukan cuma pipis doang ya, misalnya kayak malam hari kulitnya gatal-gatal, atau memang misalnya dia ngerasa kayak berat badannya naik, padahal makannya nggak banyak gitu. Nah itu ada tanda-tanda kecurigaan ke sana, boleh dicek gitu, apakah memang ada gula atau enggak. Terus kalau keseringan pergi ke kamar mandi itu bahaya juga nggak sih? Selain itu tadi ya, selain di malam hari. Jadi kayak setiap hari, cuman kita sering ke kamar mandi nih, itu bahaya juga nggak sih, Dok? Untuk pipis maksudnya? Iya, Enggak, enggak enggak, ya? enggak. Oke. Jadi kalau memang misalnya pun masih sampai 10 kali nih ke kamar mandi tiap hari, karena memang minumnya banyak, ya it's okay, nggak masalah. Mhm. Aku punya teman yang memang beser banget. Iya. Iya, beser banget. Dia minum dikit aja nih, ya, dia minum nih. Nggak berapa lama, aduh gue pengen pipis kayak gitu. Kayak dia nggak bisa nahan lagi gitu. Akhirnya dia ke kamar mandi, terus duduk lagi kan. Jadi kita pernah kayak ini, apa namanya, kita pernah ke restoran gitu, terus kita di restoran itu 1 jam, dia ada 5 kali ke kamar mandi gitu. Yang lainnya nggak ada, yang lainnya kan diem aja, biasa aja gitu, kayak minum banyak tapi masih bisa nahan pipis, dia nggak. Kayak 5 kali pulang pergi kamar mandi, tapi memang ya, jadi kadang-kadang dia kayak, aduh gue males minum deh gitu, kayak gue males banget ke kamar mandi terus-terusan gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.